Halo semuanya, kami telah melihat semangat dari kaum muda di Paroki Santo Matius ini, dan kami sadar bahwa mereka perlu diberikan bekal, mereka perlu diberikan pendidikan dan pelatihan agar mereka menjadi pribadi yang siap diutus, karena mereka adalah penerus gereja. Kegiatan ini akan kami lakukan, akan kami laksanakan agar mereka menjadi pribadi yang lebih mantap. Dan kami juga telah memilih materi-materi yang kiranya berguna bagi kehidupan mereka, sehingga mereka siap diutus kemanapun mereka pergi, khususnya di gereja dan masyarakat sekitar. Bercerita sedikit tentang kepanitiaan kali ini. Awal cerita memang SKP memang ditunjuk Romo untuk melakukan kegiatan diklat terkhusus untuk pengurusan OMK paroki dan OMK wilayah. Jadi tiba-tiba secara tidak langsung saya dipilih oleh SKP untuk membantu menjadi ketua panitia OC atau panitia pengarah di acara diklat kali ini. Terpikirkan hal yang pertama kali terpikirkan oleh saya ya cukup jadi beban juga sih, tapi ya menjadi tantangannya bahwa saya sedikit kesulitan untuk mencari teman-teman rekan-rekan panitia anggota yang notabene yang tidak menjadi pengurus di OMK. Selain menyiapkan persiapan teknis acara diklat, tim panitia juga melakukan sosialisasi acara diklat orang muda kepada teman-teman OMK. Tim panitia mengajak kepada teman-teman peserta untuk selalu ingat akan acara diklat yang akan dilaksanakan di bulan Juli nanti. Di satu sisi, dalam persiapan sosialisasi, teman-teman panitia juga melihat akan semangat dan juga antusias dari teman-teman peserta yang akan mengikuti diklat orang muda. Saya menyambut baik kegiatan diklat yang diadakan oleh SKP dan yang disupport oleh Romo Paroki, Dewan Pastoral Paroki, dan juga Dewan Keuangan Paroki. Dan kami, pengurus OMK, melihat ini adalah sebuah kegiatan yang menarik dan peluang bagi kami. Karena kami sadar bahwa kami perlu sebuah perkembangan diri dan bakat dalam diri kami sebagai pengurus OMK Paroki Santo Matius. Harapannya supaya diklat ini bisa berguna bagi pribadi kami masing-masing sebagai pribadi orang muda Katolik dan menjadi kegiatan atau ilmu yang sangat berguna bagi pengurus orang muda Katolik Paroki Santo Matius. Semoga kita bisa melayani secara baik dan profesional. Terima kasih. Apa kabar? Biasa di luar. Nah, kita semakin membuka diri ya. Jangan posing gitu. Belum nanti aku dikerjain enggak. Di sini kalian dikerjain ya. Di sini kalian kalau komputer itu diambil ya dari Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta untuk di acara diklat orang muda 2022 Paroki Santo Matius. Jadi boleh minta tepuk tangan dulu buat di total semua yang paling rendah nih, perhatikan, yang paling rendah dia akan dapat reward. Dapat apa? Hadiah. Hadiahnya berupa apa? Hadiahnya berupa cuci piring. Jadi
Kelompok 3 Loris. Kelompok 4 Marcel. Kelompok 5 Michael. Kelompok 6 Viko. Jelas kan? Demokratis ya. Kalian lihat di dalam OMK Matius. Jadi nanti tepukannya begini. Lalu sambil ngomong gini, OMK Matius, OMK. Balik. OMK, OMK, OMK Matius. OMK, OMK, OMK Matius. Ke dalam sesi notulensi. Jadi nanti teman-teman akan diajak atau akan dilatih bagaimana menjadi notulensi yang baik. Nama panjang saya di sini Kristiani Prihartanti, yang dimana saya juga biasa dipanggil dengan Christian. Saya di sini akan pengantar untuk notulensi, yang dimana nanti ada beberapa tugas dari panitia juga untuk teman-teman membuat notulensi dalam setiap sesi. Oke, baik, izin menjawab Pak Christian. Kalau saya dan pengalaman saya, notulensi adalah kesimpulan untuk hasil suatu diskusi dalam atau suatu masalah yang kita bahas. Hai anak muda, bicara tentang spiritualitas kaum muda, pasti kita akan menemukan 3 hal. Yang pertama Yesus Kristus, yang kedua kitab suci, dan yang ketiga gereja Katolik. Dan spiritualitas itu diungkapkan lewat tutur kata, tindakan, dan perbuatan. Satu hal yang selalu membuat manusia tidak dapat mengikuti alam, dan itulah gereja. Dia ingin, tapi dia masih punya kedagingan. Itu khawatir dan takut itu kedagingannya. Maka dia kompromi dengan kekhawatiran dan ketakutan dan keberanian. Jadi sampai akhir dia kompromi terus. Golongan itu. Apa sih self management itu? Ya dalam bahasa Indonesianya mungkin mengatur diri sendiri ya. Nah, gimana kita bisa menjadi seorang manajer yang bisa mengatur orang lain kalau kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri? Kemudian aktivitas di kantor atau sekolah. Kalau yang masih bersekolah, tentu punya aktivitas. Ya. Selain belajar, juga aktivitas misalnya berrelasi dengan orang lain. Kemudian Menjalankannya untuk OMK. Misalnya kita punya pertanyaan, OMK itu sebenarnya mau dibawa kemana sih? Tujuannya itu untuk apa sih OMK? Mau buat senang-senang doang? Atau kita mau membentuk pribadi orang muda yang seperti apa? Nah, teman-teman bisa ganti ini, aspek ini sebenarnya fleksibel, bisa diganti. Misalnya, kalau OMK itu tujuannya, oke, sosial ada. Selain sosial apa? Hubungan dengan Tuhan. Jadi ada hubungan dengan Tuhan. Materi self development or self management itu sangat penting, terutama bagi diri gue sendiri ya, karena gimana dari materi itu gue tahu gimana caranya tentang mengelola emosi dengan baik, gimana caranya beradaptasi, gimana caranya ngendaliin diri lo dengan baik, gimana caranya memanajemen waktu dengan baik, gimana caranya juga mengatur skala prioritas, gimana hal yang terpenting lo harus dahulukan terlebih dahulu, dan juga gimana caranya memotivasi diri lo sendiri untuk maju. Dan satu hal yang paling gue ingat dari kata-kata Pak Edi itu adalah walaupun kita merasa sulit, bukan berarti kita nggak bisa ngelakuinnya. Jadi percaya aja sama diri lo sendiri, terus walaupun sesulit apapun itu, lu pasti bisa ngelakuinnya kok. Itu sangat bermanfaat ya. Daripada kita lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Om Nando. Ya, ini saya ambil judulnya aktivis versus kaum berbahan. Ya, jadi pada waktu itu diberitahu bahwa kaum muda, dulu namanya Mudika, namanya ada Mudika Tauhid. Dulu itu kalau ada yang bilang
senior papa mama gitu, om tante bilang menikah itu maksudnya OMK gitu ya. Jadi kan kaum muda itu adalah ujung tombak dan tulang punggung Indonesia. Jangan dikira aktif di gereja itu gak berlaku di dunia kerja. Jangan berlaku karena diatur. Proses rekrutmen diklat sendiri itu sebenarnya awalnya ditujukan untuk teman-teman pengurus OMK paroki dan juga wilayah. Tapi kami melihat bahwa diklat ini tujuannya baik gitu. Kami ingin melatih soft skill teman-teman yang memang membutuhkan gitu. Jadi kami membukanya bukan cuma untuk pengurus, tapi juga jangkauannya lebih luas. Kayak teman-teman di luar kepengurusan yang usianya mungkin 17 tahun kelas 3 SMA sampai teman-teman kuliah di semester akhir atau yang baru-baru kerja gitu. Antusiasme teman-teman sih sejauh ini benar-benar besar banget, terbukti dari mereka datang tepat waktu sampai saat ini, malam ini mereka benar-benar mengikuti segala aturan dan rundown secara baik gitu. Jadi mereka juga pay attention ke narasumber yang membawakan materi soft skill-nya gitu. Jadi sejauh ini belum ada keluhan sih. Kita berharap antusiasmenya bisa berlanjut di diklat-diklat, bukan cuma saat ini, tapi di diklat-diklat berikutnya yang OMK adakan. Selamat pagi. Semangat. Sebelum saya memulai materi ini, nanti ada beberapa contoh. Tentu nanti juga akan ada semacam kelompok. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang kata ini. Nah, kalau saya yakin adik-adik atau anak-anak sudah tahu semua tentang data itu, cuma mungkin nggak ngeh bahwa itu adalah bagian dari data. Karena kalau bicara data itu ya tidak hanya angka, tidak hanya nama, tapi yang namanya sesuatu itu ya semua jadi data, tergantung kepentingan. Ya. Nah, kita akan mulai dari
outline yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Sesi yang dibawain oleh Pak Bimo atau bisa kita panggil Pak Bimo tentang data, menurut gua itu sangat penting banget sih di dalam kita mungkin dinamika dalam perusahaan atau organisasi. Karena bagi gua data itu penting bagi perusahaan ataupun suatu organisasi. Bahkan juga data itu sangat penting pada saat kita mungkin mengadakan rapat atau berdiskusi atau berdebat, supaya kita mengeluarkan suatu pendapat sesuai dengan fakta dan data yang kita punya. Nah, harapannya gua dan teman-teman OMK bisa memperhatikan data-data OMK supaya kita bisa tahu nih apa nih mungkin minat bakat teman-teman atau kegiatan apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk teman-teman OMK. Nanti kayak di Voice Studio tadi kan begitu loh, jadi speed, jadi ribet urusannya sekarang lagi dilaporin ke polisi gitu ya, dikali ya. Kalau memang misalnya ada informasi, coba cek ada nggak sih di media nasional, ini dineklik di dua-duanya gitu. Ya itu pelajarannya aja untuk teman-teman. Jangan menunjukkan sesuatu yang yang semu, oke? Oke, selamat siang. Barusan saja tadi kita berproses dengan adik-adik OMK untuk bagaimana bermedia sosial yang baik dan benar. Ternyata memang adik-adik kita itu mereka banyak menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-harinya, dan mereka menganggap media sosial itu sangat penting. Media sosial yang banyak mereka gunakan adalah Instagram. Di dalam pelatihan tadi, saya sebagai trainernya menjelaskan, sharing bagaimana menggunakan media sosial dalam kehidupannya sehari-hari, baik sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, maupun nanti ketika mereka memasuki dunia kerja. Apa-apa saja yang boleh dan tidak dilakukan dalam bermedia sosial. Hanya mampu untuk bertahan hidup aja. Gimana saya supaya nggak mati hanya dari makan aja. Kita akan seperti hewan. Tapi kalau kita hanya berpikir rasio aja, kita akan seperti robot. Jadi jadilah seperti manusia, makhluk yang sempurna, yang memiliki kemampuan yang lengkap, ya, fisik, kreatif, rasio, ya, sehingga menghasilkan imajinasi, perasaan dan gerak. Kurangnya SDM atau sumber daya manusia yang kedua, karena di divisi danus yang muda itu 4 orang, terus kita masing-masing tuh suka bentrok sama kesibukan masing-masing gitu. Udah bisa dari sponsor baru buat nambahin apa ya, buat support kita lagi. Kita dari divisi belakang berdiri untuk teman-teman saya kita ketemu itu adalah kurangnya SDM dari divisi Mamsa. Terus selalu diupdate untuk teman. Yang pertama mungkin bisa ditambah menjadi 4 orang atau 4 anggota. Yang pertama itu sebagai kepala divisi humas sekaligus humas eksternal. Oke, karena banyak dari teman-teman, mungkin dari kita semua yang masih berpikiran bahwa kreatif itu hanya untuk bidang tertentu saja. Tapi sebenarnya kreativitas itu sangat luas dan bisa diterapkan di kehidupan keseharian kita dalam bidang apapun. Dan teman-teman mungkin dengan adanya pengenalan mengenai kreativitas ini mampu menyadari bahwa dalam setiap dirinya itu memiliki daya atau kemampuan untuk berpikir kreatif. Tidak hanya untuk pengurus UMK, tapi juga untuk kita semua nih, teman-teman yang ada di UMK wilayah, yang ada di mungkin bagi teman-teman UMK yang mungkin 4 anggota gitu. Semua ada di sini. Tujuannya semua sama, yaitu untuk membuat UMK ini menjadi sebuah organisasi rumah yang nyaman buat orang muda Katolik di Paroki Santo Matius. Pentingnya
misi itu didapatkan. Misi itu ada di dalam OMK. Misi OMK adalah untuk salah satunya ya yang saya pahami dulu adalah menghimpun kegiatan organisasi orang. Oke, terima kasih panitia memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi terkait dengan komunikasi yang efektif dalam organisasi, terkait dengan presentasi, dan bagaimana mereka melakukan negosiasi dalam tingkat awal. Materi ini adalah materi yang sebenarnya sangat diperlukan buat teman-teman OMK ketika nantinya mereka harus melakukan aktivitasnya baik dalam kegiatan sekolah, dalam kegiatan kampus, di gereja maupun di masyarakat. Mengenal materi ini sejak awal bisa membantu mereka untuk bisa melakukan komunikasi dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan pastinya menghasilkan hasil yang paling baik untuk tujuan yang ingin mereka capai. Juga penting buat dikurangi ya. Dikurangi. Oke, siap. OMK maju. OMK. 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 Kita kan sering ditanya tuh motivasi kalian tuh apa sih? Terus kita jawabnya tuh bingung gitu karena kita nggak tahu tujuannya tuh apa. Kayak misalnya kalian ini suka bersepeda. Kita bisa lihat dari hari pertama saya dari Oke, di sini ada kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok empat, kelompok lima, dan kelompok enam. Masing-masing ada pengurangan dan juga ada apresiasi. Jadi saya hasil diskusi kelompok kami, hal konkret yang akan dibuat dalam divisi pengurus inti yang pertama ingin merapikan seluruh pengurus jadi lebih terstruktur. Ya setelah beberapa menit kebelakang tadi kita udah berdiskusi tentang si pengembangan bakat. Dari namanya aja kalian sudah tahu kan. Terus OMK wilayah. Ini dari kami rekan-rekan pengurus wilayah. Kami akan mengadakan pendataan atau lebih hal konkret buat Danus itu kita mau buka stand, tapi emang udah buka stand itu sih. Kami dari grup liturgi akan memberikan apa yang akan kami apa hal yang akan kami lakukan. Apa yang akan kami lakukan selaku divisi kami itu divisi humas. Yang pertama hal konkretnya itu lebih aktif dalam mengupdate. Yang terakhir, jangan lupa enjoy, hidup cuma sekali. Di sini itu tentang gimana gue lebih berani buat berekspresi atau berpendapat. Terus kayak Selamat di kelas ini gue mendapatkan. Oke, kalau paling udah banyak. Itu ya, itu kita datang sesuai waktu. Kalau kita diingat poin gitu ya, dan artinya menjadi jaring tadi. Apa yang ini? Selamat pagi. Satu hal yang tadi penting terakhir saya dengar soal tujuan. Kalau ditanya kalian mau jadi apa?
Jawabannya apa? Ya bisa sama dengan yang lain. To be a leader. Jadi kalian harus camkan mulai hari ini, setiap orang dari kita, dari teman-teman, setiap individu harus menjadi pemimpin. Ya, semua orang, terutama orang muda Katolik, itu dilahirkan, dibesarkan, dan tumbuh untuk suatu hari menjadi pemimpin. Iya, jadi teman-teman di sini 3 hari ini dipaksa menjadi superior, menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat untuk melayani di gereja. Kalau saya harapkan bukan hanya di gereja, tapi Matutu. Wah, itu bahasa apa? Bahasa Irian. Bukan, itu singkatan ya. Matius 22, itu ya. Seperti yang diungkapkan dalam misa penutup Diklat tahun 2022 ini, Romo Jimmy Rampengan memberikan nama untuk angkatan Diklat 2022 ini dengan nama Matutu. Matutu merupakan singkatan dari Matius 22, dan kami berharap dengan adanya nama Diklat ini, nama angkatan ini, mereka mampu mengingat proses dan segala manfaat yang mereka dapatkan dalam Diklat ini, hingga pada akhirnya mereka dapat lebih semangat dalam tugas pelayanan mereka. Semangat untuk para kaum muda. Shalom, salam jumpa bersama kami Romo Jimmy Rampengan. Pada kesempatan ini kami baru saja menutup acara LDK OMK Santo Matius Depok. Kesan kami semua dapat berjalan dengan lancar, anak-anak lebih semangat, lebih bergairah, karena apa yang dilakukan dalam LDK itu memberi mereka suatu semangat untuk mempersiapkan pelayanan, nilai-nilai kasih yang sudah mereka dapat untuk dikembangkan di paroki. Terima kasih untuk seluruh panitia dan semua yang telah mendukung kegiatan OMK dari Santo Matius. Saya yakin semua akan berguna dan akan membuat orang-orang muda Katolik kita menjadi para pemimpin yang kita harapkan. Pada rekan-rekan OMK, yakinlah bahwa setiap diri kalian adalah calon pemimpin yang akan menjadi masa depan gereja, menjadi masa depan masyarakat kita. Percaya pada diri sendiri, percaya pada pertolongan Allah, dan jadilah pemimpin yang berkarakter iman Katolik sejati. Semangat untuk OMK Santo Matius. Harapan dari OMK Santo Matius setelah acara ini turun gunung, siap melayani di gereja, dimanapun kegiatan harus selalu ada OMK Santo Matius. OMK Santo Matius harus maju. Tuhan memberkati. Halo, nama saya Daniel. Saya dari lingkungan Elizabeth, wilayah 3. Pesan dan kesan saya di sini sangat asik. Teman-temannya juga seru, apalagi panitia-panitianya juga mau ngerangkul kita. Harapannya sih semoga OMK ke depannya jadi lebih baik lagi, bisa selalu berkembang dan mau ngerangkul teman-teman yang lain, terutama di lingkungan kita. Saya Vigo dari lingkungan Santo Petrus, dan kesan-kesan selama ngikutin Diklat OMK ini seru banget. Konsepnya menarik banget, terus banyak hal-hal yang baru yang gue temuin yang bisa jadi pedoman buat hidup gue. Pesan gue sih buat kedepannya OMK Santo Matius terlebihnya, semoga makin solid. Kayak kesannya untuk acara Diklat orang muda ini, acaranya fun, seru, apalagi untuk anak-anak muda OMK itu bagus banget.
banyak hal yang bisa dipelajari dari sini, nggak cuma materinya, untuk hard skill, soft skillnya juga dilatih. Untuk harapannya ke depan semoga anak-anak OMK Santo Matius bisa lebih kompak, lebih aktif lagi. Panitia diklat ini sangat membantu aku untuk berkembang di bagian acara karena ini baru pertama kali juga, dan semoga hal itu juga dirasakan sama peserta lain, menjadi pengalaman baru juga untuk belajar bareng-bareng bersama OMK. Oke, kalau untuk kesan sendiri sih seru, keren banget, capeknya dapet tapi serunya juga dapet. Terus kalau untuk harapannya ke depannya, semoga semua materi yang sudah disiapkan oleh panitia sudah dipersiapkan dengan matang. Semoga kira-kiranya bisa membantu dan bermanfaat bagi peserta yang sudah mengikuti diklat ini. Hai teman-teman OMK, gimana acara diklat ini? Semoga benar-benar bermanfaat untuk kalian teman-teman OMK. Dari mana? Dari segi komunikasi, media sosial, dan lain halnya. Semoga OMK terus maju. Semangat! Harapan untuk teman-teman OMK yang sudah mengikuti diklat kaum muda tahun 2022 ini adalah teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang udah teman-teman dapat sepanjang kemarin diklat dari hari Jumat sampai Minggu ini, membentuk kegiatan konkret yang seperti Romo dulu disampaikan. Ada kegiatan konkret yang akan dibuat untuk membuat OMK Santo Matius lebih hidup dan lebih berkualitas ke depannya dengan materi yang sudah teman-teman dapatkan di diklat ini. Sukses ya teman-teman OMK. Acara ini sangat berguna dan bermanfaat untuk bagaimana nanti anak-anak itu bertumbuh ke depannya dan ingin menjadi apa dan bagaimana mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari mereka, entah bisa di sekolah, bisa di gereja, di perkantor, di dunia kerja juga. Harapannya setelah nanti gue diklat ini, teman-teman OMK bisa menggunakan ilmu itu baik secara pribadi maupun juga di OMK sebagai pengurus atau sebagai anggota. Terus mungkin yang gue akan lakukan untuk OMK ke depannya itu mungkin merapikan pengurus, lalu kita juga semakin kuat akan iman. Yang tadinya saya kira diklat ini akan membosankan atau boring, ternyata seru juga selama 3 hari 2 malam ini kami enjoy aja. Terus juga untuk kedepannya saya berharap OMK dapat lebih maju dan rencana-rencana yang dibuat setiap sesi dapat berguna bagi OMK di masa ke depan. Diklat kali ini tuh seru banget guys, kita belajar hal baru, terus banyak materi-materi yang menarik banget tuh. Seperti contohnya, pertama mengolah data, gimana kita mengolah data dengan baik, mengumpulkan data-data hingga dihasilkannya informasi. Terus apa lagi sih? Yang paling lu suka yang mana? Gue paling suka kreatif tinggi. Kenapa? Karena di awal kita belajar gimana menggambar dari titik ke titik dengan bebas dan menghasilkan suatu karya dengan perspektif yang beda-beda. Itu kayak imajinasi kita tuh diolah banget di situ, Ti. Kalau menurut lu? Kalau gue aktivis, itu seru banget. Kita belajar ya gimana jadi aktif. Terus pokoknya asik banget ya. Kesan-kesan saya dalam mengikuti acara ini yaitu kita dibimbing untuk berpikir kreatif, aktif, dan berguna untuk organisasi orang muda Katolik Santo Matius Depok. Kesan saya mengikuti acara diklat ini sangat seru dan banyak pengalaman yang bisa saya dapat, seperti pelatihan kepemimpinan, mental, dan juga di setiap kegiatannya kami diingatkan untuk selalu mencampuri semuanya untuk Tuhan, dan menjadi pemimpin kita juga harus melayani dan berani mengambil keputusan. Pertama-tama saya atas nama Dewan Paroki mengucapkan terima kasih pada koordinator dan juga pada seksi kepemudaan di paroki ini yang telah selesai
bersama-sama mengadakan Diklat Orang Muda tahun 2002 ini. Intinya begini, bahwa kalian semua di sini jangan berhenti pada Diklat ini. Ya, sanggup? Jadi jangan berhenti pada Diklat ini. Diklat ini semacam apa ya? Opening session gitu ya. Pembuka supaya kamu lebih lagi menemukan di dalamnya apa sih yang harus kita lakukan di depan. Ya, ini harapan Romo Muda. Jadi ini hanya semacam opening saja untuk kita masuk lebih dalam ke dalam organisasi OMK ini.